Wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Pagi. Ya, alhamdulillah pada hari ini kita bertemu di kelas 11 TKRO ini SMK PGRI 1 Plumbon Cirebon dalam pembelajaran mata pelajaran yaitu pemeliharaan kelistrikan kendaraan ringan. Nah, sebelum ke pembelajaran silakan KM-nya pimpin dulu doa. Pada Abel untuk memimpin doa dipersilahkan. Berdiri. Sebelum mulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dalam hati mulai. Selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Duduk. Apa kabar semuanya anak-anak? Sehat semua ya? Alhamdulillah. Baik, di awal pembelajaran ini untuk membangkitkan semangat kalian ya supaya belajarnya lebih fokus lagi, lebih bersemangat lagi, kita yel-yel dulu ya. Oke? Ya, supaya emosi atau unek-unek kalian itu bisa keluar gitu ya. Silakan berdiri dulu supaya keluar ya. Jadi pernapasannya itu supaya lancar juga ya. Oke, semuanya ya dari semangat pagi dulu nanti baru ke SMK. Semangat pagi. Semangat pagi. SMK bisa. SMK bisa. SMK PGRI Plumbon. Beri tangan buat kita semua. Ya. Silakan duduk lagi. Silakan duduk. Terima kasih. Kalian sudah siap ya untuk pembelajaran ya. Nah, udah siap untuk pembelajaran. Tadi sudah melakukan yel-yel. Kemudian kita akan menyanyikan lagu nasional ya. Sebagai wujud nasionalisme kita kepada NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kita nanti menyanyikan lagu dari Sabang sampai Merauke. Karena Pak, dari Sabang sampai Merauke. Karena nanti untuk materi pelajaran kita itu akan ada hubungannya dengan lagu ini. Ya, silakan berdiri semua ya. Berdiri lagi. Berdiri lagi ya. Keluarkan suaranya juga. Di sini sudah ada teksnya. Dari Sabang sampai Merauke berjajar pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu, itulah Indonesia. Indonesia tanah airku, aku berjanji padamu menjunjung tanah airku Indonesia. Oke, cukup ya. Ya, silakan duduk. Nah, ya. Nanti ini akan ada keterkaitan antara lagu ini dengan materi pelajaran. Kok bisa dikaitkan Pak? Bisa ya. Apa sih yang nggak bisa buat kalian? Iya bisa dong. Ini. Oke. Nah, dalam pembelajaran ini kalian sudah sadar kan ya? Sadar semua? Atau masih ada yang bermimpi? Oke, sebelum ke materi pelajaran, sadar. Oke. Sebelum ke materi pelajaran, Bapak absen dulu untuk kehadiran kalian. Hadir semua hari ini ya? Hadir. Atau Firman nggak hadir, sakit?
Iya. Oh sakit. Egi sakit ya. Oke, banyaknya sakit ya. 2 orang. Oke ya. Kehadiran udah semua. Abel, Andianto ada ya. Ini ada semua. Cukup bagus ya. 2 orang tidak hadir lagi sakit. Mudah-mudahan kita doakan yang sakit hari ini bisa sembuh lagi sehingga besok itu bisa mengikuti pembelajaran seperti biasa. Amin ya rabbal alamin. Ya. Oke, pelajarannya ini pemeliharaan kelistrikan kendaraan ringan. Kemudian kelas 11 CKRO materi pelajaran nanti kita tentang sistem penerangan. Ya, sistem penerangan. Nah, ini tujuan pembelajarannya. Sebelum ke belajar itu kalian harus tahu dulu tujuannya belajar hari ini itu apa. Ya, jangan sampai nanti kalian datang ke sekolah, masuk ke kelas itu nggak punya tujuan. Ya, mau dibawa kemana hubungan kita? Ya kan? Harus punya tujuan. Ya, tujuan hidup, tujuan belajar kalian juga sama. Nah, ini tujuan belajar kita hari ini, yaitu pertama nanti melalui tayangan gambar atau video, audio, kalian sebagai murid dapat menjelaskan pengertian, fungsi, dan komponen-komponen sistem penerangan dan panel instrumen beserta fungsinya dengan benar. Ya, yang kedua, melalui diskusi kelompok, murid dapat mengurutkan langkah-langkah dalam merangkai sistem penerangan dan panel instrumen dengan benar. Yang ketiga, melalui kegiatan praktikum di bengkel. Nanti ini pertemuan selanjutnya ya untuk praktikumnya. Karena nggak mungkin nanti kita prakteknya di kelas. Mungkin nanti kita hanya untuk demonstrasi saja untuk yang di kelasnya. Nanti kita ambil untuk trainernya bawa ke sini ya. Nanti Bapak minta bantuannya untuk trainer kelistrikannya. Melalui kegiatan praktikum di bengkel sekolah, murid dapat mempraktekkan merangkai sistem penerangan dan panel instrumen dengan benar sesuai SOP. Apa SOP? Ya, betul sekali, standar operasional prosedur. Yang keempat, melalui penugasan, murid dapat membuat gambar rangkaian sistem penerangan dan panel instrumen dengan benar. Ya, itu adalah tujuan pembelajaran kita hari ini. Nah, sebelum ke materi pelajaran, nanti Bapak bagi lembar. Nah, nanti Bapak bagi lembar yaitu formulir pemetaan kebutuhan belajar murid. Nanti dari sini Bapak petakan di antara kalian itu nanti masuknya ke kelompok mana, ke auditori, ke visual, atau masuk ke kinestetis. Ya, nanti Bapak observasi dari sini ya. Nanti silakan kalian isi dulu. Nanti setelah diisi, nanti Bapak evaluasi hasilnya bagaimana. Yes. Ya. Nah, yang pertama itu kegiatan apa yang saya minati. Berarti kamu minatnya apa gitu? Ya, ini nih minatnya apa? Kegiatan apa yang saya tekuni? Ya jadi kegiatan itu baik di rumah maupun di sekolah ya. Biasanya kalian itu minatnya apa? Kemudian seringnya melakukan apa gitu? Ya, kalau misalkan sering main futsal, ya tulis saja futsal atau volley ya, atau suka membaca. Oke ya, udah diisi semua ya. Nanti Bapak analisa dulu hasilnya. Oke, sambil menganalisa kita
tumbuhkan dulu kegiatan literasi kita ya, literasi kita yaitu dengan membaca berita harian. Coba HP-nya dimanfaatkan untuk hal-hal yang positif. Jangan main game saja. Silakan cari berita yang terbaru, berita apa saja. Harus bisa dipertanggungjawabkan ya sumber beritanya, jangan berita abal-abal. Silakan. Perang sarung, Pak. Boleh. Sok dibaca dulu. Bapak kasih waktu 3 menit. Nanti biasa ya, Bapak minta ada yang presentasi tentang hasil bacaan tadi, kalian baca apa. Tadi Dedi habis baca apa, Ded? Habis baca berita nelayan nemukan mayat tak dikenal mengapung di pinggir sungai di Sanggarung, Pak. Di Sanggarung, Iya. menemukan mayat. Ya, berarti ini berita kriminal ya, Iya. kejahatan. Sumber beritanya dari mana, Ded? Dari Cirebon, Pak. Dari Cirebon. Tanggal berapa kejadiannya? Ditemukan Sabtu tanggal 25 bulan Maret 2023. Ya, itu kenapa bisa meninggal itu si mayat itu? Apakah korban pembunuhan atau bunuh diri atau apa, Ded? Dari berita itu. Pak. Atau belum ada Belum itu, ada ya, belum Pak. Iya. belum ada motifnya kenapa ya? Identitasnya sudah ada belum situ di beritanya? Belum teridentifikasi. Oh, belum teridentifikasi ya. Oke, setelah Dedi tadi membaca tentang berita itu, bagaimana perasaan Dedi? Wah, kasihan, Pak. Ya kasihan ya, Miris, Pak. miris juga. Ya, jadi kemudian menambah pengetahuan nggak untuk baca ini? Saya menanggung pengetahuan. Oke, terima kasih, tepuk tangan buat Dedi. Ya, silakan duduk lagi. Selanjutnya minta ke perwakilan perempuan, Putri. Ayo Put, ini Put, aja Put. Putri, ya tadi habis baca berita apa Put? Perampokan di Alfamart. Waduh, kriminal lagi, habis perampokan ya, perampokan di Alfamart. Silakan Put, ceritakan kejadiannya Put. Kronologi perampokan Alfamart di Desa Palimanan Barat, Kecamatan Mekol, Kabupaten Cirebon. Para pelaku berhasil diringkus polisi. Ada 4 pelaku berinisial SU, M, SA, dan D. D, Durrahman bukan ya? D. Bukan dulu ya? Ya, kebetulan sama D inisialnya. Kalau Dedi, DS ya. Oke, ya. Udah ditangkap ya. Itu mereka orang mana? Orang Palimanannya dan 1 orang dari Serang, Banten. Oke, ya. Perasaannya bagaimana tadi habis baca berita itu, Put? Miris banget. Miris sekali ya. Ya, maksudnya menambah pengetahuan juga ya, Putri. Oke, tepuk tangan buat Putri. Silahkan duduk, Put. Oke, ya itu perlu ya. Jadi kita harus banyak membaca juga. Jadi tidak hanya membaca ke pelajaran, materi pelajaran, juga hal-hal yang umum ya. Berita-berita di luar sana supaya pengetahuan kita itu bertambah. Itu untuk kegiatan literasi. Oke, selanjutnya kita ke materi pelajaran sebelum nanti Bapak bagi kelompok sesuai kebutuhan belajar kalian masing-masing. Kita lihat dulu ke depan ya, anak-anak semuanya. Ya. Nah, tadi kan kalian sudah menuliskan ya di formulir kebutuhan belajar kalian itu. Ya, coba siapa yang tahu pengertian dari fungsi ya, pengertian dan fungsi sistem penerangan. Pengertian sistem penerangan itu apa? Andi mau jawab, Andi? Iya, Pak. Boleh. Apa? Oh, inisial D, boleh inisial D ya. Ya, silakan inisial D, Durrahman. Ya. Pengertian dari sistem penerangan apa, Dur? Menerangi kegelapan, Pak. Oh, menerangi kegelapan. Nah, itu. Oke, itu secara singkatnya ya. Secara singkatnya. Ada lagi yang lainnya? Rizky, boleh Riz? Kalau ini inisialnya MR ya. Muhammad Rizky, ya.
Masih ke bawah-bawah tadi berita dari Putri itu. Apa, Riz? Supaya berkendara lebih aman, Pak. Oke. Ya, itu fungsi dari sistem penerangannya. Ya, kita beri applause dulu buat inisial D sama MR ya. Rahman sama Rizky. Ya. Oke, kita lihat di sini. Sistem penerangan adalah instalasi dari berbagai rangkaian penerangan pada kendaraan atau semua sistem kelistrikan pada bodi kendaraan yang bertujuan untuk menjamin keamanan dan kenyamanan saat berkendara. Ya, tadi definisi dari Durrahman masuk ke sini, kemudian fungsi yang disampaikan oleh Rizky juga ternyata masuk ke sini. Ya, berarti kalian sudah siap untuk belajar ya, bagus sekali ini. Oke, ya. Selanjutnya, ini juga tadi Bapak tanyakan ya di dalam lembar kebutuhan belajar kalian, komponen-komponen sistem penerangan. Ya, siapa yang tahu? Juliana tahu, Juliana komponennya apa aja, Jul? Sebutkan Jul dalam arti. Satu aja dulu, satu. Satu aja, Jul, jangan banyak-banyak, Jul. Baterai, ya, baterai. Terus, ya, dari baterai dulu kan ya pasti. Ya, tasripan, ayo. Apaan? Setelah baterai atau aki apa lagi? Kira-kira, ya? Sikring, oke betul sikring juga. Triono, apa? Relay, betul. Ya, kemudian Alwi apa Wi? Komponen nih, komponen dari sistem penerangan tadi. Flasher, ya flasher, oke betul. 1, 2, 3, 4. Kemudian saka. Masak, oke masak, juga masuk ya masak ya. Harus ada ground, harus ada masaknya. Ya 5. Terus apa lagi Sok Rendi? Lampu kan ya. Nah ini kan judulnya penerangan pasti ada lampu ya. Lampu. Apalagi Andi masih banyak kan? Ayo kita explore. Kabel betul ya harus ada kabelnya. Nanti nyambungnya pakai apa? Nggak ada kabel. Ya masa pakai wifi? Ya pakai bluetooth? Ya belum ya. Apalagi? Tadi kabel udah tuh berarti udah 6 tuh kabel. Lampu kabel udah 7. Apalagi? Saklar. Iya betul, Riona saklar. Oke, tepuk tangan buat kita semuanya ya. Mantap, udah ngerti semua ini ya. Lanjutnya, ini kita buktikan. Oke, tadi Juliana bilang baterai. Ya, pertama baterai. 2. Nah, ini kan baterai ya. Baterai. Ya. Tadi oleh Saka tuh sampaikan massa ini nanti di ground ya Saka ya. Baterai ada kutub positif dan negatif. Ya, ini fungsinya. Jadi baterai itu termasuk jenis arus searah atau DC. Berapa tegangannya? 12 volt. Sama enggak dengan tegangan listrik PLN? Beda, ya, gitu. Jadi enggak sama. Nanti kalau kamu lampu mobil pasang di rumah, apa yang terjadi? Ledus ya, pecah. Kenapa? Karena tegangannya enggak sama. Ya, tegangan PLN-nya 220, tegangan dari lampu mobilnya 12 volt, jadi pecah nantinya, ya nggak kuat. Atau kebalikannya lampu rumah kamu pasang di mobil nggak akan nyala karena terlalu besar membutuhkan tegangannya. Oke, selanjutnya, nah ini komponennya yang kedua yaitu tadi sikring. Tadi siapa tuh sikring tuh? Triono ya tadi bilang sikring ya. Sikring. Nah ini ya, jadi sikring itu ada yang jenisnya kaca, ya, ada yang jenisnya blade kayak gini ya, pisau, ya. Kalau yang ini simbolnya, simbol sikring. Nah fungsinya apa? Yaitu sebagai suatu komponen untuk membatasi beban arus yang berlebihan. Jadi kalau terjadi kelebihan arus listrik itu nanti dia akan tahan dulu oleh sikring, tidak akan merusak ke komponen yaitu ke lampu dan lain sebagainya. Kenapa? Karena sikring sendiri ya harganya lebih murah daripada lampu. Yang ketiga, nah ini ada kunci kontak. Ya, mau di mobil, mau di motor. Jadi kalau untuk kelistrikan ya pasti harus kunci kontaknya on. Ya. Nah, ini ya kunci kontak.
Nah, ini kunci kontak atau ignition switch. Ya. Yang keempat ada saklar kombinasi. Tadi juga sampaikan oleh Triyono ya, saklar. Nah, ini ya. Ini saklar kombinasi pada mobil. Ya, saklar kombinasi. Kalau A ini apa nih? Yang A nih. Untuk apa? Lampu kota. Lampu kota, kemudian lampu panjang, lampu sen dekat, ya. Nah, kalau yang B ini apa nih? Lampu hazard, saklar hazard. Kalau yang C, klakson ya. Kalau yang di bengkel klaksonnya dipisah. Yang D, wiper sama washer. Ya, selanjutnya. Ya, ini nih, ya wujudnya seperti ini juga. Ya. Saklar kombinasi. Ya, ini fungsinya yaitu saklar yang mengendalikan instalasi penerangan dan tanda pada kendaraan bermotor. Selanjutnya relay. Tadi siapa yang jawab relay? Triyono juga. Oh, bukan, Durrahman. Ya. Ya, ini ya relay. Relay adalah saklar elektrik yang digunakan untuk memutus dan menghubungkan arus secara elektronik. Ini ada berapa terminal kalau pada relay ini? Ada 4 terminal. Terminal apa aja? 30, 86, 87, 85. Ya, 88 ada, 88. Ya, salep 88 ya. Salep 88. Flasher tadi siapa? Alwi ya? Alwi jawab flasher. Ya, oke, ini ya, ini ya flasher ya. Jadi flasher itu ada yang jenisnya bimetal kaki 2, ada juga yang kaki 3. Bukan kaki 3 larutan, bukan ya. Bukan larutan, siapa kaki 3. Yang sering kita pakai di bengkel itu yang kaki 2 ya. Bimetal. Ini digunakan untuk mengedipkan lampu tanda belok dan lampu hazard secara interval. Ya, fungsi dari flasher. Jadi, kenapa lampu sen, lampu hazard itu berkedip-kedip? Nah, itu kan ngasih kode. Ya, dia bisa kedip itu karena ada ini, yaitu flasher. Kabel penghubung. Nah, tadi kata siapa? Randy ya, sama Rizky ya. Butuh kabel juga ya, kita juga butuh kabel. Nah, ruwet ya, seperti beban hidup kita, ruwet ini. Cuma kita nggak boleh ruwet, walaupun banyak kabel kayak gini. Ini kan pasti ada warna-warna tersendiri ya. Ada yang putih poleng-poleng biru, ada yang biru, ada yang hijau, ada yang kuning. Nah, jadi patokannya ya pada warnanya ini. Nggak usah ditarik itu kemana ini tujuannya nih, wah lama ya. Itu ya, ini kabel. Kemudian lampu-lampu penerangan luar. Nah, ini lampu apa ini? Lampu kepala ya, kan ada di lampu kepala itu kan ada lampu tanda belok, lampu kepala yang ini ya, yang besarnya, kemudian lampu kotaknya ya. Ini lampu penerangan luar, yaitu lampu kepala ya, kanan kiri. Ini lampu apa? Ya, ini remnya, ini sennya, akhirnya dia bisa berkedip. Lampu sen dan lampu hazard. Ya, ini lampu apa ini yang nyala nih? Rem ya, merah. Biasanya kalau rem itu merah ya. Jangan sampai nanti kalian punya mobil, punya motor itu dimodif. Ya, kalau Bapak lihat itu di jalanan, lampu remnya warnanya kuning terang, kayak lampu kepala. Akhirnya menyilaukan mata. Disangkanya motor itu lagi maju, ternyata ya kiranya itu berlawanan arah. Ternyata dia ke sini. Ya, kan ada kayak gitu ya. Jadi dibuka mikanya itu, akhirnya kan terang. Itu menyalahi lalu lintas, nggak boleh itu. Ya, stop lamp. Nah, ini lampu kota, ini yang terbaru, yang LED-nya kayak gini, ya, lebih manis ya. Nah, ini lampu kabut, ya, yang bawah fog lamp.
Ini bagian-bagiannya pada mobil langsung dari mulai ada stop atau brake lamp, positioning lamp, kemudian stop brake lamp juga ini ya. Jadi lampu rem itu ada juga yang di sini di atas juga nih ada, ini juga ada. Tapi dia biasanya akan berwarna merah kalau lampu brake lamp itu atau stop lamp itu. Kemudian ada turn sinyal, yaitu lampu tanda belok. Reverse lamp, apa reverse lamp itu? Lampu mundur. Warnanya apa mundur itu? Putih ya. Reverse lamp. Nah kalau ini apa nih? Ya apa satuannya itu? Lampu indikator ya, lampu indikator. Nah ini panel instrumen, ada untuk mengetahui kondisi BBM, apakah kondisi bensinnya itu sudah mulai habis atau masih full, ini dari kondisi ini. Kemudian ABS, ini rem ABS. Kemudian posisi mundur nih nyala ya, ini pintu, jadi kalau pintunya masih kebuka itu dia akan menyala ya, atau nutup pintunya belum ya, belum terkunci, belum trep gitu, dia akan nyala ya. Kemudian ada airbag, ada seat belt, jadi kalau sabuk pengamannya belum terpasang dia akan nyala juga, ini ada kondisi seat beltnya. Jadi sudah semakin canggih ya. Nah ini wiring diagramnya. Nah ini nanti kalian bisa baca sendiri dari e-modul yang Bapak nanti kirim ke grup ya, baca sendiri dari Google Drive. Ini wiring diagram juga. Ini untuk yang headlamp, lampu kepala, lampu DRL. Nah untuk yang prakteknya nanti kita di bengkel sekolah. Oke ya. Ada yang ditanyakan sampai sini? Tidak ada yang tanyakan. Jadi Bapak sudah melakukan analisa kebutuhan belajar kalian dan Bapak kelompokkan untuk yang ada 3 kelompok ya, yaitu kelompok visual, auditory, dan kinestetik. Untuk yang kelompok visual nanti yang sebelah kanan ya, pindah. Kelompok auditory tengah, kelompok kinestetik yang sebelah kiri. Yang visual Atta Ila Faiz, Dedi, Putri, Triyono, Tasripan. Ya, coba ya, nggak apa-apa, itu. Visual ya, visual. Ya, ya di situ, pindah di situ aja. Auditori yang sini ya, auditori Abel, Andianto, Fajar, Juliana, sama Saka. Saka pindah sini Kak, nanti kita diskusi. Kinestetik yang sebelah sini ya, Durrahman, ya inisial D, sini. MR, ya Muhammad Rizky, MA Muhammad Alwi, dan R ya Randy. Nama lainnya nanti kamu bikin akunnya inisial MR ya, inisial D. Bagus nama akunnya inisialnya D, Durrahman. Ya, 4 ya, sudah 4. Oke, sudah dilakukan pembagian kelompok. Nanti Bapak bagikan juga job sheet-nya, lembar kerjanya atau LKPD-nya. Nanti kalian diskusikan dengan teman satu kelompoknya. Kelompok 1 yaitu ini kebalik ya. Oh ini kebalik ini. Yang visual ya kelompok 1 ya. Bapak salah ngetik. Ini ganti aja kelompok 1 ya. Visual yang kelompok 2. Well, diganti aja nah kelompok 2 ya. Auditori. Kelompok 3. Ya, itu ada pertanyaannya nanti dijawab.
Nanti kalian bisa pakai buku paket ataupun melihat dari YouTube atau Google ya. Ini yang untuk yang kelompok auditori ya, silakan dibaca aja. Lo ngambil dari internet nggak apa-apa. Untuk yang kelompok 2 ya, itu kan gambar ya, dia gambar aja rangkaiannya ya. Kelompok 3 nanti kinestetik, Bapak minta tolong ke bengkel dulu ya, ambil alat peraganya ke sini ya. Ya. Bisa Pak. Pisah-pisah. Iya, boleh. Ya itu aja jawab itu. Oh, jawab. Jawab ini, pertanyaan aja presentasinya. Kan suruh gambarnya. Iya, nanti kan nyambung kemana gitu presentasinya. Yang kelompok 2 visual nanti bisa lihat di channel YouTube Bapak ya, videonya ini untuk menggambar rangkaiannya. Silakan ya, jangan lupa subrah. Silakan sambil barangkali lihat di HP nggak apa-apa. Apa sih itu? Udah di itu. Oh ini bareng. Oke, K1 tuh. Ini XL loh. Ini free ya, apa ini? Bahasa ini. Oh, itu. Iya, mandor. Ya, jangan buru-buru ya masangnya ya. Nah, iya kayak gitu aja, Tri. Nyambung aja saya catat gitu. Jadi kalau nggak muat di belakang ya. Ini. Inisial D. Hah? Kayak tadi komponen tuh. Iya.
Kakinya pan, pasripan. Ya, masih ya. Arul, silakan ke situ kelompoknya, Arul, diskusi. Siapa? Saka, silakan, Kak. Kursinya bawa aja, Kak, Arul. Dikit lagi ya. Udah semua ya? Ya. Kelompok visual belum? Kelompok visual? Masa-masa manis. Ya masa-masa manis. Yang sudahnya nomor berapa yang sudah? Satu. Nah, namanya kasih itu. Iya. Kelompok audio udah selesai, audio dikit lagi ya. Nanti yang presentasi kelompok audio dulu ya, audio dulu kelompok 2, kemudian kelompok visual, baru terakhir yang kinestetis ya. Gak usah bagus-bagus, yang penting gitu ya. Iya, garis-garisnya tuh gak usah. Putri tuh, lu Putri udah nih.
Lihat dari Putri aja nggak apa-apa nih lagi. Oh, Di dikasih. klakson. Klakson dah. Nomor 5 bukan Ya udah. 2, 3, 4. Di sini aja. Kelompok auditori. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok auditori ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Untuk pertanyaannya nomor 1. Perkenalan dulu. Ya, perkenalkan saya Balia Desa Negara. Gaming, Saka Gaming. Pertanyaannya nomor 1. Jelaskan pengertian tentang kendaraan. Jawabannya Ya, yang kelompok lainnya diperhatikan ya, kelompok lain ya perhatikan dulu ya. yang bertujuan untuk menjamin keamanan dan terus nomor 2. Jelaskan sistem penerangan pada kendaraan. Kondisi seperti ini cahaya misalnya pada malam hari atau saat jalanan tertentu dengan menyalakan lampu, maka jarak pandang tetap terjaga sehingga mengemudi aman juga menjadi keamanan dan kenyamanan kendaraan baik maupun kendaraan lain. Ya, terus. Nomor 3 pertanyaannya sebutkan menjelaskan komponen-komponen sistem penerangan di beberapa instrumen. Ada aki untuk menyuplai listrik bagi komponen-komponen mobil lainnya, ada string sebagai alat pengaman rangkaian listrik, relay sebagai pengontrol mengontrol arus besar dan kecil, terus saklar untuk menyambung atau memutuskan aliran listrik pada suatu pengantar, laser untuk mematikan lampu sen dan nyasar, kotak untuk memutuskan listrik yang ada. Udah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 atau visual akan menjelaskan gambar, cara merancang lampu rem dan lainnya. Boleh, ya. Yang pertama, lampu rem, Pak. Oh iya benar-benar. Bisa dilihat di sini. Ya, harus scan dulu ya. Boleh nanti di foto aja, kirim ke WA ya biar bisa dilihat oleh teman-teman yang lainnya. Ya, nanti hasilnya. Yang pertama di sini ada baterai. Ada yang tahu fungsi dari baterai? Apa fungsi yang diberikan? Di sini ada baterai, lalu di sini ada sekring, ada lampu sen kanan kiri, rem kanan kiri, dan juga massa. Baterai menyambung ke sekring plus, lalu ada lampu rem menyambung ke rem, massa ke massa, lalu plus ke sekring, dan rem ke tombol. Oke, udah. Terus lampu apa lagi? Ada lampu sen. Oh, boleh lampu sen. Ya, lampu sen silakan. Merangkai lampu sen itu gimana? Menurut gambar dari kelompok visual. Ya, Tri. Arah-arahnya aja dari positif baterai menuju kemana? Ya. Dari baterai plus sen ke massa, massa ke massa, sen ke kanan, sen ke kanan, Laser. laser kan ke plus,
Ya. Oke, ya satu lagi yang klakson boleh ya klakson. Baterai plus ke plus, min ke min, plus ke string atau in, stringnya ke string, tombol ke tombol, masa ke masa. Udah, Pak. Oke ya. Dan tanyakan dulu untuk kelompok visual. Silakan kelompok auditori barangkali mau tanya. Laser itu fungsinya apa? Namanya dulu kenalan dulu. Oh iya. Laser itu fungsinya apa? Wah. Lampu. Oke, memberikan tanda ya. Oh, kelompok 3 mau tanya? Udah, enggak? Ya, silakan tutup. Sekian dari nomor kami, kurang lebih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan buat kelompok auditori. Yang ketiga, ya kelompok kinestetik. Silakan maju. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 menggunakan kinestik KPR. Perkenalkan nama saya Lalu. Saya mau lagi. Saya selamat. Ya, langsung aja sini. Silakan langsung menunjuk aja ke alat peraganya biar kelihatan langsung. Oh, begitu dulu. Sambil dijelaskan ya, boleh. Pertama kita pasang kabel min ke min, plus ke plus, lalu ke plus ke sikring, terus ya sikring. Oke, rem ke tombol kepala dari sikring ke sikring. Terus masa Oke, selanjutnya apa? Merangkai apa lagi selanjutnya? Ya, silakan. Yang lainnya yang berbicara. Gantian. langsung balik Pak. Ya. Masa dikasih geser. Geser Pak. Jelas Pal dari sini aja deh. Dari sebelah sini, Pal. Terus apa? Saya ingin menjelaskan Dari agak jauh sini. cara merangkai lampu kota. Pertama, lakukan K1, K1, K2, K2, K3, K3, ya, K4, K4, terus udah. Kepalanya. Ini kota, ya. 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 Buat kasih ke SL. Teori ada masa. Ya. Terus setrum ke setting. Oke, terus sudah? Lampu apa lagi? Jelaskan cara merangkai lampu kepala aja. Jauh dari dekat. Ya, ayo jelaskan. Selamat. Yang mana lampu kepala? Panjang ke panjang, Pak. Iya. Bukan panjang ke panjang, dan pendek ke pendek. Mana yang benar? Panjang ke panjang, Pak. Bisa dilihat ya, Dek. Ya. Panjang ke panjang. Kalau kita merangkai lampu pendek ke pendek ya, adik-adik. Dan hubungkan semua rel lain. Mana relay? Oh ini, relay.
pasangkan masa ke masa. Lalu Sudah? Udah semua? tidak kekurangan tidak dikenal atau kata-kata yang tidak mau dimaafkan dari topik hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan Pak kelompok 3. Ya, kita sudah melaksanakan pembelajaran hari ini pada pelajaran pemeliharaan sistem kelistrikan kendaraan ringan, dan kita mempunyai tujuan pembelajaran. Coba kita simpulkan dulu hasil pembelajaran kita pada hari ini. Ya, kira-kira siapa yang mau menyimpulkan? Dari kelompok auditori dulu, siapa yang mau menyimpulkan? Andi atau Fajar? Boleh Fajar. Silakan Fajar atau Andi. Satu kalimat aja, nggak usah panjang-panjang. Menambah pengetahuan tentang kelistrikan. Ya, menambah pengetahuan tentang kelistrikan. Sekarang kesimpulan dari hari ini apa kesimpulannya? Apa yang sudah dapat kalian dapatkan pada hari ini? Pengalaman dan pengetahuan ya, terutama tentang sistem kelistrikan dan penerangan. Oke. Dari kelompok visual, barangkali ada yang mau menyimpulkan untuk kegiatan pembelajaran hari ini? Siapa? Tasripan, mau Tasripan? Hei. Faiz, boleh Faiz, gantian Faiz. Kesimpulannya? Ya, jadi lebih tahu ya, terutama tadi tentang visual ya, yaitu menggambar ya, gambar rangkaian kelistrikan. Jadi jadi lebih tahu. Yang ketiga dari kelompok kinestetik, ya kesimpulannya tadi kan kalian habis merangkai nih, ya. Pengalaman apa yang didapat tadi? Bisa tahu. Kelistrikan ya, oke ya. Baik, terima kasih kelompok auditori, visual sama kinestetik sudah melaksanakan kegiatan pembelajaran dengan baik. Selanjutnya yaitu nanti Bapak mau melaksanakan penilaian ya, penilaian di akhir pembelajaran. Nanti Bapak bagi untuk soalnya, nanti kalian jawab ya. Paham ya? Nanti kalian jawab. Silakan tulis nama. Nilai kamu pada itu piro ya Pak? Sama Pak nilai. Kemarin berapa sih? Lupa apa? 86 ya? 86. Coba. Oh, ya. Silakan dikerjakan. Itu soalnya soal very hot ya. Hot high order thinking. Silakan kalian analisa soalnya. Jangan lupa tulis nama. Yang sudah dimiring-miringin aja nih, ini buat jawabannya. Iya, disilang ya. Dan ganda. Perlu catatannya Pak? Ini nih, ini yang miring-miring aja nih. Nih. Ini jawabannya. Ya. Ada. Ya. Ya.
Oh, seperti itu. Silang mana? Silang, disilang. Pilihan ganda ya. Iya gitu dong. Iya itu. Kalau udah selesai Pak. Udah, kalau sudah dikumpulkan lagi. Udah selamat. Itu dia. Ya. Gampang ya? Iya, gampang. Nah, sekali ya. Oh, Pak. Juli udah aja. Jangan deh. Ya, biar ini beda. Dur kelas lagi tuh. Masuk dur. Sembal sunat. Iya. Ya, tadi Bapak lihat kalian sangat serius ya, sangat tegang sekali dari diskusi kelompok, kemudian mengerjakan post-test ya, tes akhir. Coba sekarang kalian duduk dengan rileks, duduk bersandar, ya bersandar, rileks aja, nyantai, ya nyantai. Nikmati saat duduk kalian seperti apa, silakan kalian nikmati. Kemudian ya kita sama-sama mengambil nafas dalam-dalam ya. Ya kita silakan mulai mengambil nafas dalam-dalam. Tahan sebentar, tahan. Ya keluarkan pelan-pelan. Tarik nafas lagi. Ya buang pelan-pelan. Sekali lagi ya, sekali lagi. Ya tarik nafas lagi. Ya, buang pelan-pelan. Oke. Ya, gimana perasaannya? Relax ya. Saking rileksnya jadi ngantuk. Relax ya, dari lebih relax lagi. Itu adalah teknik stop ya. Kita berhenti dulu sebentar dari aktivitas setelah kalian tadi mengerjakan tugas-tugas kelompok, berpikir dengan sangat serius, kemudian juga melaksanakan tes akhir. Ya, nanti kita lihat hasil tesnya bagaimana, hasil tugas kelompoknya bagaimana. Ya, baik selanjutnya tadi kalian sudah melaksanakan kegiatan pembelajaran hari ini dan kita kembali ke tujuan pembelajarannya nih. Kira-kira tujuan pembelajaran kita hari ini sudah tercapai semua belum? Sudah. Yang pertama tadi melalui tayangan gambar, video, audio ya, murid dapat menjelaskan pengertian fungsi dan komponen sistem penerangan. Nah, tadi sudah sama kelompok auditori ya, sudah disampaikan fungsi sama komponennya. Kemudian melalui diskusi kelompok, murid dapat mengurutkan langkah-langkah dalam merangkai. Nah, ini sudah sama kelompok visual ya, sama kelompok kinestetis juga. Ya, sudah disampaikan. Melalui dan praktikum di bengkel, nah ini berarti kita belum praktik nih di bengkelnya ya. Ya, berarti ada tujuan yang sudah terlaksana dan ada yang belum. Ya, karena kalau dilaksanakan semua itu waktunya kita tidak cukup. Nanti untuk yang ketiga tujuannya kita laksanakannya
pada pertemuan selanjutnya ya, yaitu di bengkel. Nanti kalau di bengkel kita pakai perpak ya, yang rapi. Kemudian yang keempat, melalui penugasan murid dapat membuat gambar rangkaian sistem penerangan, tadi sudah sama kelompok visual, dan kelompok yang lain juga nanti Bapak tugaskan untuk membuat tugasnya, yaitu gambar rangkaian kelistrikan tadi penerangan. Sampai sini udah paham? Nah, untuk pengalaman belajar hari ini ya, untuk pengalaman belajar hari ini dan untuk yang kedepannya, Bapak ingin kalian memberikan testimoni pengalaman belajar hari ini. Ya, apakah senang atau tidak, apakah sudah tercapai atau belum, apa yang sudah kalian dapatkan dan apa yang belum kalian dapatkan. Nanti selanjutnya itu bagaimana, Bapak minta testimoni dari kalian semua untuk perbaikan pembelajaran selanjutnya. Ya, nulis lagi ya. Testimoni. Ya, ini adalah refleksi pembelajaran. Kita refleksikan kegiatan kita hari ini. Ini khususnya tentang pembelajaran kelistrikan ya, hari ini. Bapak bagikan lembar refleksinya, silakan diisi. Ya, refleksi pembelajaran hari ini supaya untuk pertemuan selanjutnya itu lebih baik lagi ya, ketercapaian tujuan pembelajaran dan kompetensinya itu lebih tercapai lagi dibanding hari ini. Silakan kalian tuliskan hasil refleksinya. ST. Banyak orang sudah sepelekan untuk nomor 6, apakah yang melakukan hari ini sudah mencapai tujuan dan target belajarmu? Menurut saya sudah sangat memuaskan. Untuk hari ini sudah cukup. Apakah tantangan yang kamu jumpai dalam proses belajar ini? Ya, untuk tantangan mempresentasikan hasil diskusi, juga beberapa soal yang lumayan sulit. 8. Bagaimana cara kamu menunjukkan bahwa kamu memahami materi yang dipelajari hari ini? Saya dapat menghafal komponen-komponen listrik, juga banyak komponen yang ada dalam kendaraan mobil. Oke, terima kasih untuk Abel atas refleksinya. Tepuk tangan buat Abel. Silakan duduk ya. Satu lagi dari perempuannya, Putri, untuk menyampaikan refleksinya. Silakan, Put. Ya, kenalan dulu ya, Put. Kenalkan, nama saya Putri Anggraini. Saya akan merefleksikan hasil saya. Apa hal yang seperti yang kamu pelajari hari ini, mengapa itu penting? Terlebih dalam tentang materi. 2. Apa yang ingin kamu pelajari lebih lanjut? Tentang penerangan, mengapa karena penting jika kita berkendara dan tidak menjadi kesalahan.
Iya, apa yang membuat kamu penasaran dari pembelajaran? Agar lalu lintas, agar tidak melanggar lalu lintas. Jadi apa yang kamu dapatkan setelah belajar pada hari ini? Lakukan percobaan pada kelistrikan. Yang kelima, apakah kamu puas dengan proses belajarmu hari ini? Ya, sangat puas karena menyenangkan belajar hari ini. Apakah yang kamu lakukan hari ini sudah mencapai tujuan atau target? Ya, sudah mencapai target dan memuaskan. Apakah tantangan yang kamu jumpai dalam proses belajar hari ini agak sulit ketika menggambar rangkaian kelistrikan? Bagaimana cara kamu menunjukkan bahwa kamu memahami materi yang dipelajari hari ini mampu menangkai sistem kelistrikan? Oke, cukup. Terima kasih pada Putri. Tepuk tangan buat Putri. Ya. Jadi alhamdulillah tadi kita dengarkan semua ya perwakilan dari Abel sama Putri bahwa tujuan pembelajaran kita sudah tercapai ya. Tinggal satu lagi untuk praktikum nanti di bengkel ya. Jadi ya apa? Nanti pertemuan selanjutnya ya. Pertemuan selanjutnya di minggu depan untuk praktikum merangkai kelistrikan. Walaupun tadi sudah ada, nanti kalau yang sudah bisa Bapak minta kita lakukan dengan metode tutor sebaya ya. Yang sudah bisa silakan atau Bapak minta untuk mengajari pada yang belum bisa ya. Jangan sampai nanti bisa sendirian yang lainnya ditinggal begitu saja ya, kasihan. Harus sama-sama bisa ya, belajar sama-sama bisa. Itu dari Bapak. Nanti untuk pertemuan selanjutnya ya, selain praktek juga Bapak nanti ngasih oleh-oleh sama kalian ya, yaitu oleh-oleh tugas belajarnya buat di rumah. Bukan oleh-oleh takjil ya, bukan. Untuk tugas di rumah nanti kalian pelajari. Nanti untuk soalnya Bapak kirim di grup ya, di grup WhatsApp. Kalian nanti silakan dipelajari dan nanti dikumpulkan minggu depan ya. Untuk refleksinya dikumpulkan dulu. Oke, kita sudah menyimpulkan kegiatan hari ini, kemudian kita sudah post test, kita sudah refleksi, dan selanjutnya untuk menutup kegiatan hari ini, silakan untuk berdoa terlebih dahulu pada KM ya. Abel, silakan untuk pimpin doa. Untuk mengakhiri pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dalam hati mulai. Selesai. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan duduk lagi. Bapak ucapkan terima kasih atas atensinya. Mudah-mudahan ilmu yang kita dapat hari ini bermanfaat buat kita semuanya ke depannya ya. Ya, Bapak tutup. Selamat pagi menjelang siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.